Selamat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang jenis-jenis penelitian pendidikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada jenis-jenis penelitian kualitatif sebagaimana eh, ruang belajar di Rommel ini, yaitu tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, kita harus pahami bahwa secara definitif, penelitian kualitatif berangkat dari filsafat ilmu. Minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikannya, yang berusaha mencari esensi segala sesuatu. Berbeda dengan kuantitatif yang berangkat dari asumsi adanya normalitas, kebenaran dicari dan dari rerata normalitas frekuensi atau rerata keragaman dari berbagai sesuatu. Pada penelitian kuantitatif, kita mencari kebenaran lewat sampel acak atas sampel itu representatif terhadap populasinya. Pada penelitian kualitatif, kita mencari kebenaran lewat kasus yang menampilkan esensi yang kita cari. Nah, karakteristiknya penelitian kualitatif itu settingnya alamiah, data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adanya, di mana subjek melakukan kegiatan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diskusikan bahwa setting atau objek yang kita teliti itu kita tidak memberikan perlakuan apapun, kita tidak memberikan uh, intervensi, tetapi kita lihat sebagaimana adanya. Berikutnya adalah peneliti sebagai instrumen utama. Pertemuan yang lalu kita sudah diskusikan perbedaan kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama karena tidak mungkin membuat instrumen yang dapat menyesuaikan dengan berbagai realitas yang diteliti. Semua instrumen berinteraksi dengan responden yang objek yang diteliti, maka dengan objek yang diteliti, maka hanya instrumen manusialah yang dapat berinteraksi dan memaknai berbagai interaksi. Lalu bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka-angka. Hasil penelitian berisi deskripsi kutipan-kutipan dari kumpulan data yang berasal dari catatan wawancara, pengamatan, catatan lapangan, foto, rekaman, dokumen pribadi, dan rekaman-rekaman lain. Berikutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, jadi perhatian lebih diberatkan pada gejala proses daripada hasil dari proses. Misalnya, peneliti lebih mementingkan bagaimana orang-orang bertukar pikiran untuk memperoleh pengertian yang sama tentang sesuatu daripada kesamaan pengertian itu. Lalu, analisis data secara induktif, yaitu tidak mencari data untuk memperkuat atau menolak hipotesis, tetapi melakukan abstraksi setelah melihat fenomena yang ada. Kebenaran esensi berasal dari bawah, berasal dari sejumlah besar satuan bukti yang terkumpul, yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Makna adalah esensial, yaitu makna mendapat perhatian utama. Yang kita cari dalam penelitian kualitatif itu apa sih? Makna itu kalau mau dengan istilah singkatnya gitu ya. Lalu laporan bernada studi kasus. Nada laporan lebih bersifat studi kasus, yaitu mendeskripsikan realitas yang bersifat majemuk. Lalu interpretasi ideografik, artinya peneliti kualitatif peneliti kualitatif peneliti kualitatif menginterpretasikan data secara ideografik atau kekhususan studi suatu kasus, bukan secara nomotetik berlaku secara umum. Jadi tidak berlaku umum, karena interpretasi yang berbeda akan lebih memberi arti bagi realitas yang berbeda konteksnya.
Lalu, jenis-jenis penelitian kualitatif yang perlu kita cermati dalam, kajian kita ada 5 jenis, yaitu biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Biografi sekarang kita lihat. Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Jadi yang diteliti itu individu dengan pengalamannya, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengungkap turning point moment atau epipani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Jadi, kenapa mesti meneliti seseorang? Kalau orang itu memiliki pengalaman menarik yang mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang, tidak selalu harus orang yang terkenal, tetapi orang penting yang terkait dengan objek yang kita teliti. Misalnya meneliti tentang uh, lenong, topeng Betawi, Zapin. Tidak harus bupatinya, tidak harus uh, Pak Camatnya, tetapi yang paling uh, memiliki peran penting dalam tumbuh kembang seni lenong, topeng, atau Zapin tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena ada pengalaman menarik yang terkait dengan kehidupan orang itu dalam hubungannya dengan kesenian tersebut, gitu ya. Lalu peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Ya. Fenomenologi itu mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Ya. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena. Minggu yang lalu sudah kita diskusikan bahwa dalam fenomenologi itu peneliti posisinya adalah mencermati atau mengobservasi pengalaman seseorang. Jadi ketika kita meneliti penari, maka peneliti melihat fenomena, melihat keadaan apa yang dialami oleh penari, lalu biarkan dia menjelaskan apa yang dia alami itu berdasarkan apa yang dia rasakan dengan ekspresi bahasa sebagaimana yang dia rasakan itu. Jadi biarkan dia menyampaikan dengan bahasanya dia tentang apa yang dialami. Jadi peneliti tidak memberikan intervensi apapun, tidak menyimpulkan, tetapi kita menuliskan pengalaman tersebut. Grounded theory itu bertujuan menghasilkan atau menemukan teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Jadi, dalam grounded ini, peneliti nanti akan menjelaskan fenomena. Dari menjelaskan itu dia menyimpulkan, oh kalau peristiwanya seperti ini, hubungannya antar konteks ini seperti ini. Jadi kesimpulannya gitu. Lalu kesimpulan itulah yang merumuskan teori. Jadi teori dari dasar itu yang dimaksud dengan grounded theory. Berikutnya adalah etnografi. Etnografi itu uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Nah, etnografi itu bisa menjadi
sebuah proses atau bisa juga hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap kelompok. Peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Kalau fenomenologi tadi, peneliti tidak terlibat, peneliti mengamati, mengobservasi apa yang dilakukan orang-orang. Tetapi kalau etnografi ini terlibat dalam keseharian hidup responden, ikut menyatu dalam kehidupan mereka sehingga memahami apa yang dirasakan, sehingga bersama-sama terlibat dalam, aktivitas apa yang diteliti itu, gitu ya. Terakhir adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi satu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Jadi kalau studi kasus itu merupakan kasus yang terjadi pada objek yang kita teliti. Hanya terjadi di situ saja. Itu kasus, tidak terjadi di tempat lain. Ya bisa saja terjadi, tetapi bukan menjadi satu generalisasi. Misalnya ada penari yang mampu melakukan gerak yang lebih dibanding yang lain, yang penari lain tidak bisa melakukan, maka itu adalah kasus. Misalnya saja eee, Didi Ninitowo yang mampu melakukan gerak dari 2 dimensi gitu ya, depan dan belakang, maka itu kasus, gitu ya. Itu adalah, eee, jenis-jenis penelitian kualitatif. Baik, sementara itu, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.